Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak semua. Apakah suara aku terdengar jelas ya? Terdengar, Kak. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah kakak-kakak sudah menunjukkan pukul 8 nih. Kita sebenarnya masih nunggu kakak-kakak yang lain, tapi terima kasih banget buat kakak-kakak yang sudah hadir tepat waktu. Jadi aku izin membuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kakak-kakak sahabat soleha. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih. Mungkin udah cukup lama aku belum sempat jadi host lagi di Jumanji ataupun di Jovisa dan alhamdulillahnya aku akan menemani kakak-kakak dari awal hingga akhir. Jadi buat kakak-kakak yang sudah hadir tepat waktu, terima kasih banyak. Dan sembari kita nungguin kakak-kakak yang lain untuk join, kakak-kakak juga boleh banget ajak sahabat-sahabatnya, ajak teman-temannya di-share Zoom-nya. Itu boleh banget biar kita bisa belajar pada malam hari ini. Robi Srohli Sodri, Wayasirli Amri, Wahlul Uqdatam min Lisani Yafqahu Qouli. Sebelumnya kita panjatkan segala puji bagi Allah, kita diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa ketemu di Zoom pada malam hari ini karena mengingat banyak teman-teman kita yang di Sumatera, mungkin mereka masih berjuang untuk pulih kembali Kak. Jadi kita di sini juga sama-sama bareng-bareng untuk mendoakan teman-teman saudara kita yang ada di Sumatera. Dan kita sama-sama bisa mengirimkan Al-Fatihah bareng-bareng untuk kakak dan teman-teman semua di Sumatera. Eh, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Eh, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kalau kakak sudah meluangkan waktunya. Sebelumnya aku mohon maaf, aku lupa memperkenalkan diriku. Perkenalkan kakak, namaku Ataya. Aku salah satu Hazanah leader yang bantu bikin Jovisa Talk, yang bantu bikin Jumanji di belakang layar. Dan kali ini aku akan nemenin kakak-kakak pada malam hari ini. Nah, tadi aku udah kenalan. Aku pengen kenalan juga sama kakak-kakak yang sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Boleh dong, aku pengen tahu kakak-kakak asalnya dari mana nih? Kalau aku dari Jakarta. Aku di Jakarta Selatan, tinggalnya kalau kakak-kakak yang lain tinggalnya di mana nih? Oke, ada Kak April di Bogor, Kak Retia di Bandung. Di mana lagi nih? Apakah mungkin ada kakak-kakak yang dari Sumatera atau Sulawesi, Tasikmalaya, Pandeglang, Madura? Ada yang Bogor, Bekasi, Masya Allah. Kita tuh sering banget ya kakak-kakak banyak teman-teman yang dari jauh-jauh, bahkan dari luar Pulau Jawa. Wah, Masya Allah ada kaulan dari Sulawesi, dari Aceh, tapi lagi ngerantau Kak Basirah. Omongan. Terima kasih kakak-kakak udah meramaikan kolom chat. Jadi kita tahu nih kalau kita tuh benar-benar dari eh, seluruh Indonesia gitu ya. Dan kita dikasih kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini buat belajar bareng-bareng. Nah, pada malam hari ini, sebelum aku mulai lebih lanjut, biar acara kita makin diberkahi, kita mulai terlebih dahulu dengan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh rekanku, yaitu Kak Salma. Assalamualaikum Kak Salma. Waalaikumsalam, Kak Aya. Suaraku terdengar Oke, nggak ya? suara kakak terdengar, tapi aku belum melihat muka Kak Salma nih. Kalau sekarang, Oh, Kak? sudah. Oke. Oke, Alhamdulillah. Silahkan waktu dan tempat aku persilahkan Kak Salma. Baik, Alhamdulillah. Bismillah. Teman-teman, aku izin bacakan tilawah untuk malam hari ini ya.
Insya Allah di Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Bagi teman-teman yang lagi megang mushaf atau Al-Quran, bisa sambil dibuka Qurannya dibaca bareng-bareng. Kita mulai dari ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, semoga dengan tilawah tadi bisa menjadi pemberat amalan timbangan kita kelak ya di akhirat, teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Sekarang aku kembalikan ke Kak Aya selaku MC. Silakan Kak Aya. Terima kasih banyak Kak Salma atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga bisa menambah keimanan kita, kecintaan kita terhadap Al-Qur'an. Nah, Kak, sebelum kita lanjut nih, aku juga mau ngajakin buat jangan lupa nih follow. Aku bantu share screen terlebih dahulu. Kakak boleh banget biar kita nggak ketinggalan info-info baik dari kajian Jovisa, Jumanji, dan juga dari kakak-kakak dari kakak narasumber yaitu Kak Istiqomah. Mohon maaf ini typo, mestinya ada I-nya, tapi akan dibantu kakak leaders mengirimkan link Instagramnya di kolom chat. Jadi kakak tinggal pencet, bisa langsung follow, dan di kolom chat kakak-kakak juga dibantu buat share kalau ada promo loh terkait produk digital dari Kak Isti yang akan mengisi pada malam hari ini. Jadi kakak-kakak boleh cek, boleh langsung diklik linknya, boleh langsung di follow. Karena eh, sebenarnya Jumanji ini kita tuh suka ada hadiah kecil-kecilan, kakak seru-seruan, tapi eh, kakak harus memenuhi syarat-syarat ini terlebih dahulu. Kalau misalkan kan ini terpilih nih menjadi pemenang, tapi setelah aku cek, oh ternyata kan ini belum follow Kak Isti. Ya, nanti hadiahnya akan hangus. Jadi kalau boleh bisa follow Kak Isti, Hazana Network, Soleha Story, dan juga jovisa.id. Oke, sudah ada yang bantu share. Terima kasih Kak Retia sudah bantu share. Nah, mungkin aku mau bahas sedikit sih yang mau kita obrolin pada malam hari ini. Eh, Produktif jalur langit gitu ya, Kak. Kadang kita sibuk kerja, kuliah, eh, sekolah. Boleh juga Kak di sini komen. Emang Kakak tuh kesibukannya apa sih kalau sehari-harinya? Apakah sekolah, kerja, kuliah? Nah, di tengah kesibukan kita yang banyak itu, kadang sempat nggak sih kepikiran kayak kita sibuk banget kerja, sibuk banget sekolah, belajar terus, tapi kok eh, waktunya sedikit ya buat beribadah. Waktunya kok sedikit ya kalau sampai rumah udah capek, nggak kesentuh Al-Qur'annya kayak gitu. Jadi kan sayang banget padahal kita produktif di dunia tapi kita nggak ngejar akhirat kita gitu. Nah, di sini nih kita mau belajar bareng sama Kak Istiqomah. Jadi aku oh ada yang kuliah, kerja, sibuk sekali Masya Allah kan Bos. Jadi udah kuliah, kerja juga. Dan aku yakin kakak-kakak di sini semuanya sangat amat-amat produktif dan akan berusaha untuk mengejar akhirat juga gitu. Dan disinilah waktunya kita buat sharing, belajar bareng.
Nah, di sini sudah ada Kak Isti. Aku izin mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Kak Isti. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kak Isti. Mungkin sebenarnya kameranya masih gelap nih, Kak. Ah, sudah nyala, Kak Isti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Ya, Assalamualaikum. Masya Allah. Eh, Selamat malam, Kak Isti. Apa kabarnya Kakak hari ini? Alhamdulillah, baik, Kak. Alhamdulillah. Masya Allah ya kakak. Biasanya kita cuma lihat di Instagram dan Masya Allah Kak Isti nih salah satu yang menurutku eh Masya Allah pas nikah itu viral banget sampai kita tuh jomblo-jomblo tuh pada pengen gitu ya. Jadi alhamdulillah kita dikasih kesempatan buat ngobrol langsung sama Kak Isti. Nah mungkin sebelum kita lebih lanjut lagi Kak Isti, aku izin memperkenalkan Kak Isti terlebih dahulu ya. Jadi Kak Isti domisilinya saat ini di Bandung dan lulusan Universitas Muhammadiyah Bandung jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Dan saat ini dari mulai 2021 kalau kakak jadi udah cukup lama aktif jadi penulis dan juga konten kreator dan Masya Allahnya udah melakukan praktik eh, apa ya usaha melangit gitu ya produktivitas jalur langit yang mungkin salah satunya ya tadi yang Masya Allah pernikahannya itu tuh seru banget gitu dilihatnya dan itu pastinya juga hasil doa-doa usaha melangitnya Kak Isti gitu ya Kakak. Kak Isti juga aktif jadi musyrifah Rumah Al-Quran, Pemuda Religi Jakbar, Himpunan Dai Muda Indonesia dan Masya Allah ada beberapa karya buku Kak Isti, salah satunya buku Usaha Melangit, Usaha Membumi, adapun 30 Hari Merubah Hidup. Nah, Masya Allah banyak banget kakak. Ini mungkin kalau kita sebutin semua nggak selesai-selesai, tapi kakak bisa cek yang aku share nih di kolom chat kalau misalkan tertarik buat membeli produk digital Kak Isti karena alhamdulillahnya nih kita dapat kesempatan buat diskon di tanggal ini hingga tanggal 14. Jadi monggo silakan kalau ada yang mau beli. Nah, Kak Isti ini ada suka banget sama buku Kak Isti, Masya Allah. Dan teman-teman leaders juga loh Kak Isti. Eh, Saat aku mengundang Kak Isti mau jadi pengisi kakak leaders yang lain juga langsung kayak wah senang banget bisa ketemu karena mereka membaca buku-buku Kak Isti nih. Jadi mungkin ada kakak-kakak yang di sini menyapa kakak-kakak Kak Isti. Ada Kak Neni, ada Kak April itu baca buku Kak Isti juga. Oke, tadi aku udah memperkenalkan Kak Isti, tapi eh, kayaknya udah pada nggak sabar buat dengerin pemaparan materi dari Kak Isti. Jadi eh, untuk waktu dan tempat aku persilahkan Kak Isti. Oke, Kak Atia, terima kasih banyak. Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam kenal ya. Aku Isti, barangkali teman-teman belum ada yang kenal gitu ya. Tadi juga sudah dikenalin ya tentang aku. Nah, mungkin malam hari ini aku mau sharing aja ya. Ini sharing tentang produktif jalur langit, teman-teman. Nah, eh, mungkin aku boleh dibantu PPT-nya, Kak? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, teman-teman, kita di sini akan
aku akan sharing ya tentang produktif jalur langit. Tapi sebelum itu, teman-teman ada yang tahu nggak eh, apa itu produktif ya? Nah, kita lanjut aja langsung ke perbedaan produktif PS e-book, teman-teman. Jadi eh, kita tuh beda ya, teman-teman. Oh iya, mohon maaf sebelumnya. eh, Sebelum ke produktif, kita bahas produktif. Aku mau sharing sedikit ya pengalaman aku mulai produktif itu sejak kapan sih? Nah, boleh next. Nah, jadi teman-teman, aku tuh belajar produktif itu dari tahun 2018 sampai 2020. Itu tuh posisinya aku di pondok. Jadi aku ngerasain produktif banget tuh ketika masuk pondok tahun 2018, yang mana dari bangun tidur sampai tidur lagi itu tuh waktunya udah di manage sebaik mungkin gitu ya. Gak ada hari yang gak produktif gitu. Aku ngerasain produktif itu pada tahun itu. Sampai akhirnya aku mulai benar-benar produktif itu di tahun 2021 sampai sekarang. Ketika aku beres mondok, teman-teman. Jadi aku ngekos, kuliah gitu ya. Dan aku tuh ngerasain banget jomplangnya dunia pondok dan juga dunia luar gitu. Yang mana kita benar-benar harus nge-manage dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh benar-benar kita yang ngatur gitu ya. Dan aku ngerasa kenapa aku baru mulai produktif gitu ya, benar-benar produktif di tahun 2021 karena aku ngerasa pas di pondok tuh ya itu hanya sekadar aturan gitu. Aku belum ngerasain oh produktif tuh seperti itu gitu. Tapi aku benar-benar ngerasainnya setelah keluar gitu, keluar dari pondok dan aku mulailah ayo coba produktif walaupun nggak di pondok gimana caranya dari bangun sampai tidur lagi tuh kita ke manage gitu waktunya dengan baik ya mulai dari ngekos gitu ya kuliah kerja gitu ya terus aku juga pas kuliah juga aktif organisasi ngonten dan lain-lain gitu ya jadi itu untuk pengalaman aku. Nah selanjutnya teman-teman kita harus tahu juga ya antara sibuk dan produktif karena dua ini tuh konteksnya tuh mirip ya teman-teman, tapi beda sebetulnya, beda banget gitu ya. Artinya tuh beda banget. Boleh next? Nah, jadi eh nah, ya sibuk PS produktif. Kira-kira aku mau tanya nih ya ke teman-teman. Ada yang tahu nggak perbedaan sibuk PS produktif? Boleh di kolom komen ya kalau ada yang tahu. Nah, sibuk, boleh next. Nah, sibuk itu teman-teman tentang waktu ya. Jadi sibuk itu tentang waktu, sedangkan produktif itu tentang output ya. Yang mana ketika sibuk itu kita perlu banget effort ya, effort untuk ngerjain sesuatu dan itu tuh buang waktu untuk hasil yang nggak maksimal. Sedangkan produktif itu tuh tentang output teman-teman. Jadi impact-nya tuh apa? Kita membuang waktu juga sama, tapi hasilnya tuh bisa maksimal. Hasilnya tuh ada gitu. Jadi ini perbedaan antara sibuk dan produktif, teman-teman. Contohnya ya, biar lebih jelas gitu ya. Ada dua orang, yang satu sibuk, yang satu produktif. Dari bangun tidur, yang produktif ini tuh langsung tahu gitu ya prioritasnya. Dari bangun langsung rapihin kasur gitu ya, terus sholat gitu ya, masak, makan dan lain-lain gitu. Menghabiskan misalkan 1 jam pertama setelah bangun. Nah, terus orang satu lagi itu tuh sibuk. Dia tuh dari bangun tidur gitu, ya, main HP dulu, bengong dulu gitu ya. Bahkan misalkan balesin chat-chat dulu gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Yang mana dua-duanya sama kan menghabiskan waktu 1 jam pertama setelah bangun tidur, tapi hasilnya tuh beda gitu ya. Nah, jadi sibuk itu juga ya,
produktif itu kita tahu prioritasnya, teman-teman. Jadi kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sedangkan sibuk itu nggak tahu sampai akhirnya cuman buang-buang waktu yang nggak ada hasilnya. Boleh next? Nah, jadi itu untuk perbedaannya ya, teman-teman. Nah, produktif ya, produktif itu biasanya kerjanya tuh santai, tapi hasilnya tuh besar. Sedangkan kalau sibuk itu tuh dikasih waktu 24 jam pasti ngerasa kurang, kayak ya kurang aja terus gitu ya. Dan ini juga ngaruh ke waktunya. Waktu orang produktif itu biasanya cenderung lebih berkah. Sedangkan waktunya orang yang sibuk itu tuh nggak ada keberkahan. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, boleh next? Nah, selanjutnya kita harus tahu tanda waktu kita tuh tadi kan yang produktif tuh biasanya cenderung berkah. Nah, kita gimana sih caranya biar lihat gitu ya tanda waktu kita tuh berkah atau enggak? Dilihatnya dari mana? Yang pertama itu tuh eh dari waktunya. Waktunya tuh mungkin sedikit ya, tapi banyak yang terselesaikan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita nggak mudah lelah, teman-teman. Jadi capek iya mungkin ya, kita ngerjain sesuatu capek mungkin ya, tapi rasanya tuh beda. Lega, tenang, senang kayak gitu. Enjoy aja gitu, walaupun tadi banyak juga aktivitasnya sama-sama banyak gitu ya. Itu ya, tidak mudah lelah. Terus yang ketiga, hasilnya datang lebih dari yang direncanakan. Misalkan ada nih yang jualan gitu ya, tapi dia tuh produktif banget ya. Dia tuh asalnya mungkin nge-planningnya, bikin rencananya pengen hari ini tuh misalkan dapat orderan 3 pieces. Tapi karena berkah ya waktunya, bisa jadi Allah datangkan lebih, bisa jadi 10, 100 bahkan ya, kayak gitu. Itu bedanya. Jadi ada campur tangan Allah, teman-teman. Berkah ya, berkah. Terus yang keempat, tenang, tidak tergesa-gesa gitu ya. Jadi ngejalanin segala aktivitasnya tuh ya udah tenang aja gitu ya, enggak tergesa-gesa, panik dan lain-lain. Itu mungkin tanda waktu kita berkah tuh bisa dilihat dari situ. Oke, next. Nah, terus ketika kita udah tahu ya tadi tentang produktif itu apa, nah sekarang kita ke jalur langit. Jalur langit itu apa sih gitu ya? Apakah memang amalan jalur langit aja, amalan ibadah aja? Nah, kita harus tahu teman-teman bahwa amalan jalur langit itu bukan hanya sekedar ibadah aja gitu, tapi jalur langit itu cara kita menghubungkan usaha kita dengan Allah, atau lebih simpelnya tuh ikhtiar kita yang dimulai dengan niat yang lurus, terus dikuatkan dengan ibadah, dijalani dengan usaha yang nyata, dan diserahkan hasilnya kepada Allah. Itu arti dari jalur langit gitu ya. Jadi jalur langit itu bukan hanya soal ibadah aja gitu ya. Itu mungkin untuk arti luasnya. Nah, selanjutnya teman-teman boleh next. Nah, kalau misalkan gitu ya, tadi ya kita menghubungkan gitu ya aktivitas kita gitu ya dengan uh, ridho Allah dan lain-lain. Nah, apakah kita harus akhirnya meninggalkan ambisi kita gitu ya? Apakah kita harus fokus aja ibadah dan lain-lain? Nah, enggak, teman-teman. Kita boleh kok gitu, ambis boleh kok gitu, asalkan niatnya benar. Terus yang kedua, kita boleh kok misalkan pengen punya karir yang bagus ya, eh, kita boleh gitu, asal kita nggak lalai dari Allah, teman-teman. Terus misalkan kita pengen jadi orang kaya gitu, kita boleh jadi orang kaya gitu ya. Boleh kok gitu bermimpi tinggi dan lain-lain, asal eh, itu tuh membawa kebermanfaatan seperti itu. Oke, next. Nah, yang mana teman-teman ketika kita bisa ya mengusahakan produktif jalur langit kayak tadi, insya Allah ketika
kita kejar akhirat, maka Allah juga mudahkan urusan dunia kita, teman-teman. Tapi hati-hati juga nih ya, ketika kita dapetin dunianya. Boleh next? Nah, ketika kita berhasil di dunianya, itu juga ada ujiannya, teman-teman. Jadi kita harus jangan apa ya, misalkan kita udah nih ya, udah melaksanakan amalan jalur langit, terus kita tadi ya pengen mimpinya tuh besar dan lain-lain, ternyata beneran dapet loh dunianya gitu ya. Nah, hati-hati, kita juga harus tahu bahwa keberhasilan kita itu ada ujiannya. Apa sih ujiannya? Boleh next. Jadi Allah tuh menguji kita dengan dua cara, teman-teman. Jadi yang pertama itu dengan kesulitan. Terus yang kedua dengan kelapangan atau keberhasilan. Nah, kita harus uh, tahu nih, kita harus hati-hati juga gitu ya. Nah, eh namanya itu isti'roj, teman-teman. Jadi isti'roj sama berkah. Nah, kita ada di mana nih ketika misalkan dunia kita tuh udah dapet gitu apa yang kita impikan dan lain-lain tuh Allah mudahkan. Nah, kita harus fokus di dua ini gitu ya. Kita tuh berada di mana sih? Kalau isti'roj itu nikmat dunia yang terus ditambah tapi makin jauh dari Allahnya gitu. Jadi ya udah, ketika misalkan asalnya teman-teman rajin nih ya sampai akhirnya dapet impiannya, tiba-tiba udah dapet, lalai gitu, jauh sama Allah kayak gitu. Sedangkan kalau berkah itu berarti nikmat dunia aja yang bertambah, tapi kita terus mendekatkan diri pada Allah. Jadi kita nggak hanya sekedar asalnya benar-benar rajin, ya Allah minta ini gitu ya, minta itu, minta kabulin ini itu gitu ya. Terus kita benar-benar rajin aja gitu ya ibadah dan lain-lainnya supaya Allah cepet datangkan gitu ya, cepet kabulin. Pas dikabulin gitu ya, ternyata kita bisa tetap apa ya, tetap menjalankan itu sebagai rutinitas, maka itu kita masuknya dapat kenikmatan yang jadi berkah gitu. Kalau misalnya malah jadi jauh, itu berarti kita ada di istiqroj, teman-teman. Terus istiqroj juga bisa dilihat rezekinya, karirnya gitu ya, hidupnya itu lancar gitu ya, hidupnya enak gitu ya, rezekinya banyak gitu, tapi itu ibadahnya lalai, terus hatinya gelisah kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman udah dapet nih ya hidup yang enak, tapi kok aku tuh gelisah, nah hati-hati teman-teman, itu bisa jadi isti'roj gitu ya. Nah, sedangkan kalau perbedaan berkah itu hati kita tenang gitu ya. Terus kalaupun misalkan dikasih sedikit itu ngerasanya cukup aja gitu ya. Alhamdulillah, disyukurin aja seperti itu. Itu untuk perbedaannya. Nah, boleh next. Nah, jadi teman-teman yang tadi ya, dua tadi, Allah tuh menguji dengan dua cara ya tadi. Udah. Nah, eh jadi yang ini ya masih tentang isti'roj sama berkah. Nah, isti'roj itu dunia yang datangnya deras jika membuat lalai gitu ya. Tapi kalau dunianya datang secara deras gitu ya, ya kita dikasih banyak keberkahan gitu, dikasih banyak rezeki sama Allah, tapi membuat taat berarti artinya berkah, teman-teman. Dan yang diuji ini sebetulnya bukan hartanya ya, bukan soal hartanya, bukan soal rezekinya, tapi Allah tuh menguji gimana sih respon kita tuh ya ketika Allah kasih kenikmatan, gimana sih respon kita tuh seperti itu. Jadi itu teman-teman. Oke, boleh next. Nah, setelah kita tadi ngomongin apa itu produktif gitu ya, apa itu jalur langit, terus apa aja yang harus kita hati-hati gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke strategi produktif jalur langit, teman-teman. Jadi, aku tuh punya strategi gitu ya. Yang mana karena kan sebuah usaha tuh ya pasti kalau pengen hasilnya maksimal tuh harus dibuat strategi ya. Nah, oke, apa aja strateginya? Yang pertama, boleh next. Nah, yang pertama kita perbaiki niat dulu, teman-teman. Jadi kita perlu bertanya sama diri sendiri, kenapa sih aku tuh pengen ngelakuin aktivitas ini? Biar apa sih? Untuk siapa sih aku ngelakuin semua ini gitu ya?
Karena apa teman-teman? Ketika kita niatnya memang jelas, insya Allah Allah juga akan mempermudah gitu. Jadi kita harus sebisa mungkin punya niat semua itu karena Allah gitu ya teman-teman. Karena apa ya? Kalau misalkan semua aktivitas kita diniatkan ya udahlah cuman untuk aktivitas aja gitu. Itu tuh apa ya sayang banget gitu ya. Apalagi kita hidup di dunia kan nggak selamanya ya teman-teman. Jadi milikilah niat semua karena Allah. Kita pengen dekat sama Allah. Kita pengen hidup tuh lebih bermakna gitu ya di dunia. Terus di akhirat juga supaya pengen dapat pahala seperti itu. Nah terus yang kedua tuh mindsetnya teman-teman ya. Selain niat itu kita harus perbaiki juga di mindsetnya. Nah, apa aja? Boleh next. Nah, mindset yang harus kita bangun itu pertama kita harus paham bahwa kita harus nerapin ini ya. Hidup itu amanah, teman-teman. Hidup itu bukan sekedar aktivitas. Dan karena uh, hidup itu amanah gitu ya, pasti setiap waktunya tuh pasti Allah uh, minta pertanggungjawabannya. Kita tuh hidup misalkan sekarang ada yang misalkan 17 tahun, 20 tahun, itu tuh pasti diminta pertanggungjawabannya. Maka sebisa mungkin kita harus jaga amanah yang Allah kasih, teman-teman. Kita harus dipakai sebaik-baiknya gitu. Jadi kita hidup gak mungkin kan Allah cuma nyiptain kita untuk ya udah gitu ya, kamu ke dunia gitu. Enggak gitu, tapi pasti Allah tuh pengen gitu ya, pengen kita tuh benar-benar hidup gitu ya dengan baik gitu ya, dengan benar. Seperti itu. Terus yang kedua eh eh, belum ya sebelumnya nah. Kedua, mindsetnya target dunia boleh besar teman-teman, tapi niatnya tadi harus lurus ya. Terus yang ketiga, teman-teman harus tahu juga ibadah itu bukan penghambat produktivitas ya. Jangan sampai nanti misalkan lagi asik nih ya ngerjain aktivitas dan lain-lain tiba-tiba azan gitu. Kita ngerasanya kayak kok udah azan gitu. Ya kayak gitu. Jadi kita jangan ngerasa bahwa ibadah tuh penghambat aktivitas kita gitu ya. Tapi jadikan ibadah itu sebagai charge gitu, charge. Jadi ketika azan, oh berarti hari ini aku rehat gitu ya. Untuk apa? Allah tuh pengen rehat ya. Allah pengen kita khusyuk juga kayak gitu. Jadi apa ya? Ibadah tuh bukan penghambat ya. Nah, terus yang keempat, kita harus tanamin di mindset kita bahwa sedikit itu yang sedikit asal konsisten itu lebih dicintai Allah daripada kita misalkan ngejar target pengen nih amalan jalur langit yang banyak gitu ya. Tapi akhirnya nggak konsisten. Nah, itu kita mah fokusnya di sedikit aja nggak apa-apa asal konsisten kayak gitu. Nah, oke. Boleh next. Nah, terus yang kedua, buat target teman-teman, buat target ibadah yang realistis. Kenapa harus realistis? Karena konsisten itu lebih utama daripada kuantitas. Ya, tadi ya Allah tuh lebih cinta sama hamba yang dia tuh walaupun sedikit gitu ya, tapi konsisten. Makanya kita juga harus realistis. Kita tuh mampunya berapa sih gitu ya? Kita harus jangkau itu, kita harus tahu itu karena uh, ketika kita nggak realistis ya udahlah gitu ya. Aku mah pengen banyak, pokoknya pengen dapat pahala sebanyak mungkin. Akhirnya wah banyak gitu ya. Tapi kita nggak apa ya, nggak realistis bahwa diri kita tuh belum mampu gitu langsung mengamalkan banyak. Nah itu tuh malah kita akan ngebebanin sama diri sendiri kita. Ya, kalau misalkan targetnya terlalu berat, terus kita belum mampu, kita malah kehilangan semangat teman-teman. Tapi nanti aku bakal kasih tips juga gitu ya, gimana caranya supaya kita bisa tetap gitu ya, dapat apa amalan yang sedikit gitu ya, amalan yang banyak juga tapi konsisten. Oke, boleh next. Terus yang ketiga teman-teman, gunakan rumus 3T ya, supaya tadi kita konsisten,
rumus 3T. Jadi tinggalkan, T pertama tinggalkan kebiasaan buruknya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang tahu nih aku tuh kebiasaan buruknya apa gitu ya. Nah, maka mulailah gitu ya, filter, tinggalin kebiasaan buruknya. Nah, kalau misalkan aku gimana teh belum bisa gitu ya untuk meninggalkan kebiasaan buruk sepenuhnya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja gitu ya, karena Allah tuh Maha Pengampun, Allah juga tahu gitu ya kelemahan kita dan lain-lain, makanya kita coba mulai tinggalkan kebiasaan buruknya sambil kita tetapkan juga amalan apa yang pengen kita kejar, pengen konsistenin. Nah, nanti kalau misalkan amalannya gitu ya, udah dapet nih apa, terus kita udah konsisten nih, udah mulai gitu di satu amalan dulu, baru kita mulai tambah amalannya. Seperti itu. Itu untuk strateginya. Terus yang ketiga ya, boleh next. Nah, caranya juga teman-teman buat tabel ibadah checklist harian dan evaluasi berkala. Nah, ini cara yang bisa teman-teman buat ya untuk bisa konsisten ya. Konsisten tuh berat, iya berat banget karena pahalanya tuh luar biasa teman-teman. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan kita tetapin ya tadi targetnya. Misalkan aku pengen sholat duha minimal 2 rakaat targetnya. Terus baca Al-Quran sehari 1 halaman kayak gitu. Terus sedekah minimal 1.000 per hari. Nah, nanti kita coba apa tracker ya progresnya tuh tulis apakah berhasil gitu, apakah gagal. Kalau berhasil berarti contreng, kalau enggak apa kasih tanda silang kayak gitu. Jadi kita harus realistis. Kalau misalkan teman-teman, kayaknya aku belum bisa deh, belum sanggup gitu ya. Boleh satu dulu misalkan ya, dari misalkan sholat duha kayak gitu. Jadi jangan apa ya, jangan memaksakan, kita harus realistis tadi ya. Terus jangan langsung nyerah juga kalau ada hari yang terlewat gitu. Nggak apa-apa kok. Kita asalkan kita tuh ketika tahu nih, oh aku tuh hari ini bolong gitu ya, bolong-bolong nih gitu ya. Nah, asalkan kita jangan nyerah teman-teman, kita lanjut aja nggak apa-apa gitu ya. Ya wajar lah ada fasenya apa nggak semangat gitu atau misalkan kelupaan dan lain-lain nggak apa-apa kok asalkan kita nggak berhenti gitu langsung kayak udahlah nyerah aja gitu karena udah bolong jadi nggak konsisten nih gitu karena konsisten itu teman-teman bisa dibangun karena kebiasaan gitu. Jadi ya udah biasain dulu aja gitu ya. Seperti itu. Nah, terus kita juga bisa perbanyak istighfar teman-teman gitu ya dan lanjutkan kembali. Oke, boleh next. Nah, ini contoh tabel checklist ibadah harian dengan strategi supaya bisa terus istiqomah versi aku. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian sulit gitu ya untuk istiqomah dalam amalan, teman-teman boleh ini ya screenshot ini gitu ya, atau misalkan amalkan juga. Jadi aku tuh punya strategi gini teman-teman. Bulan pertama gitu ya, itu kita buat amalan yang berbeda teman-teman. Dalam sebulan itu kita beda-beda. Tapi satu hari satu amalan aja dulu gitu ya. Contohnya misalkan di sini, day 1 sholat duha, day 2 sedekah. Jadi bervariasi. Kenapa harus bervariasi? Karena biasanya awal-awal tuh teman-teman pastikan kayak misalkan masih mencoba nih ya, baru membiasakan gitu ya. Karena kan sebelumnya misalkan nggak terbiasa dengan amalan. Nah, caranya adalah seperti ini gitu ya, buat amalan yang berbeda-beda selama 30 hari dan ini bisa bikin teman-teman tuh semangat. Kenapa? Karena ketika day 1 gitu ya, misalkan teman-teman sholat duha, jadiin challenge gitu ya, jadiin challenge. Udah sholat duha nih, terus besok apa lagi ya? Jadi teman-teman tuh pasti bakal semangat gitu tiap harinya dengan amalan-amalan yang berbeda. Nah, nanti kalau misalkan dalam 30 hari ini teman-teman udah selesai, teman-teman baru ke level selanjutnya, yang mana itu amalannya konsisten selama 7 hari. Jadi misalkan hari ke-1 sampai hari ke-7 sholat duha aja, fokus sholat duha aja satu amalan.
Terus nanti hari ke-8-nya sampai ke-14-nya baca Al-Waqiah kayak gitu. Jadi satu amalan dan itu dilakuinnya selama 7 hari. Nah, kenapa sih harus 7 hari? Coba biasanya nih ya, aku banyak menemukan gitu ya. Aku juga sih awal-awal sama kayak gini. Jadi semangatnya tuh di awal doang. Jadi seminggu pertama tuh wah semangat banget. Tiba-tiba minggu kedua kayak oh udah mulai lemas nih dan lain-lain. Nah, dengan cara ini teman-teman jadi ganti per seminggu sekali itu bisa ngebus semangat kita. Jadi ketika udah 7 hari udah mulai melemah nih ya, kita nanti pas ke hari 8-nya, oh iya ya minggu keduanya tuh beda lagi amalan, jadi semangatnya naik lagi kayak gitu. Jadi terbarukan lagi. Nah, ini bisa teman-teman lakuin selama 30 hari juga nanti kalau misalkan udah nih, oh aku udah bisa nih gitu ya, udah bisa di 7 hari. Nah, baru next ke level selanjutnya adalah teman-teman coba fokus di amalan 1 hari 1 amalan, tapi itu benar-benar konsisten sampai hari ke-30 gitu. Jadi ini udah mulai konsisten nih, udah naik. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa, nah nanti ke level selanjutnya. Tapi kalau misalkan masih banyak gagalnya nih ya, coba lagi gitu ya. Terus coba lagi sampai kita terbiasa. Nah, nanti insya Allah kalau teman-teman udah mulai terbiasa dengan satu amalan per hari gitu ya, kita bisa ke next selanjutnya yaitu dengan nambah amalan ya. Ini beberapa contoh amalan ya yang ada di buku aku. Teman-teman juga boleh ya screenshot aja nggak apa-apa. Nah, ini misalkan baca surat As-Sajdah. Nah, ini tuh tabel ini yang banyak tuh ini tuh dalam 1 hari, teman-teman. Jadi 1 hari itu udah sebanyak ini, tapi ini dikembalikan lagi ke teman-teman. Kalau misalkan belum nih ya, belum mampu banyak segini, ya tadi step by step. Tadi kan sebulan satu amalan. Terus nanti kalau udah bisa next ke 2 amalan, 3 amalan gitu sampai terbiasa. Insya Allah pasti bisa kalau pakai metode ini. Oke, boleh next. Nah, setelah itu, teman-teman, yang ketiga, lingkungan yang mendukung. Teman-teman harus cari lingkungan yang mendukung. Alhamdulillah ya, senang banget aku tahu ada komunitas kayak gini. Insya Allah ya, teman-temannya mendukung gitu ya. Karena ketika kita berada di lingkungan yang baik, insya Allah kita juga akan terbawa baik, teman-teman. Ibaratkan ya, kita temenan gitu ya sama penjual parfum gitu ya, kita pasti bakal kecipratan wanginya gitu ya. Kalau misalkan sama tukang besi, kita bakal terkena percikan apinya atau misalkan baunya kayak gitu. Nah, tapi kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang semangat, kita saling ngingetin, kita dalam beribadah, produktif, semangat kita juga akan terjaga insya Allah seperti itu. Apalagi ada kajian kayak gini ya, sharing kayak gini tiap minggu ya kalau nggak salah. Ini udah bagus banget sih teman-teman, jangan sampai ditinggalin gitu ya. Suatu rezeki yang besar banget. Oke, next. Nah, selain lingkungan yang baik, teman-teman juga harus buat sistem reward dan punishment. Jadi sistem reward itu hadiah, ya hadiah kecil untuk diri kita sendiri. Dan punishment itu konsekuensi untuk diri sendiri. Jadi kalau misalkan, jadi kita tetapin nih, tadi kan misalkan bulan ini aku pengen challenge ngamalin apa gitu. Nah, ketika berhasil gitu, maka kasihlah hadiah kecil untuk diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan gagal ya kita kasihlah apa ya hukumannya, pilih-pilih di awal gitu supaya kita ingat nih kalau nggak berhasil kan nanti ada konsekuensinya gitu, ada punishmentnya gitu. Sedangkan kalau misalkan berhasil gitu ya, itu ada hadiahnya. Jadi supaya diri kita juga seneng lah gitu ya, semangat. Nah, dan metode yang bisa membantu kita ini tuh bisa lebih disiplin ya, dan dalam menjaga kebiasaan baik yang sudah dibangun. Oke, next. Nah, yang kelima, jangan lupakan doa teman-teman, karena sebesar apapun kita gitu ya, untuk tetap istiqomah dan produktif itu kita nggak bisa mampu sendirian gitu ya.
pasti ada pertolongan Allah ya kan, mulai dari gerakin hati kita ya supaya terus melakukan itu juga karena Allah teman-teman gitu ya. Makanya kita harus banyak-banyakin berdoa gitu ya, minta sama Allah gitu ya. Eh, dan doa itu harus menjadi bagian utama kita ya dalam setiap langkah kita. Pokoknya apa-apa kita harus minta doa. Misalkan dari bangun tidur, ya Allah, eh, hari ini aku pengen produktif ya Allah, kayak gitu. Tolong bantu aku ya, kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi pokoknya mau setiap apapun itu minta sama Allah gitu ya, supaya Allah mempermudah juga. Oke, boleh next. Nah, strategi lainnya teman-teman bisa di manajemen waktu. Teman-teman belajar manajemen waktu yang baik kayak gimana. Terus juga kurangi distraksi ya teman-teman dan perbanyak aktivitas yang bermanfaat gitu ya. Sekarang mah apalagi ya kalau buka HP tuh wah pasti deh langsung gitu banyak distraksinya gitu ya. Itu kita harus komitmen gitu ya, punya komitmen sama diri sendiri, buka HP tuh jam berapa, berapa menit dan lain-lain kayak gitu. Kalau misalkan gak ada di jadwalnya ya udah nggak usah dibuka kayak gitu karena eh, bakal banyak distraksinya gitu ya. Nah, terus tetap jaga kesehatan juga teman-teman ya, kesehatan fisik dan juga mentalnya karena itu berpengaruh ke aktivitas kita. Nah, terus selanjutnya tetapkan tujuan jangka panjangnya, teman-teman. Karena ini juga bisa bermanfaat banget gitu ya. Ketika kita menetapkan tujuan jangka panjang, kita nggak akan bingung lagi kita tuh harus ngelakuin apa dan kayak gimana gitu. Nah, oke boleh next. Nah, eh boleh next. Nah, kalau cara aku, teman-teman, ini ya, ini aku eh, ngamalin ini atau apa ya? Apa sih namanya? Lakuin cara ini tuh udah dari lama ya. Yang pertama itu aku biasanya setiap tahun itu bikin target teman-teman. Targetnya tuh kayak gini, misalkan ini 2002 di apa? Diisi aja gitu ya. Misalkan 2025 2026 berarti besok ya. 2026 sampai ke bawah 2027 itu impiannya apa, teman-teman? Targetnya apa? Ditulis gitu ya. Nah, terus aku biasanya nih ini aku udah tulis juga ya ini di buku Usaha Melangit. Itu ada kunci targetnya gitu. Jadi ketika kita lihat nih ya si targetnya apa, mimpinya apa, kita juga harus ingat bahwa kita punya kunci target impian tercapai itu harus ngapain dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus step keduanya selain tadi ya di list impiannya, aku juga suka bikin list impian prioritas teman-teman. Jadi kan banyak tuh impian ya, tapi aku prioritasin gitu ya. Yang paling pengen banget di tahun ini tuh apa? Yang pengen dikejar, yang pengen terkabul dan lain-lain. Nah, terus nanti bawa impian prioritas ini ke dalam doa yang dibaca setiap selesai sholat gitu. Itu bebas ya sholatnya, mau sholat fardu ataupun sholat sunnah gitu ya seperti itu. Dan kita juga harus tadi kan kalau tadi produktif supaya bisa bernilai jadi ibadah, maka impian juga bisa terkabul kalau niatnya ada gitu ya. Jadi kita jangan sepelein gitu ya niat gitu ya. Karena niat tuh kalau misalkan dibawa ke aktivitas itu bisa jadi pahala. Kalau niat dipakai di impian itu bisa terkabul teman-teman. Contohnya jadi kita misalkan aku pengen misalkan tahun ini dapat misalkan 100 juta pertama gitu ya. Nah, kita niatnya tuh apa gitu ya? Niatnya misalkan supaya bisa kurban, misalkan supaya bisa umroh gitu. Jadi harus ada niatnya. Misalkan aku pengen punya rumah. Nah, niatnya tuh apa? Pengen punya rumah tuh. Karena ketika impian ada niatnya, insya Allah Allah mudahkan kayak, oh ini jelas nih gitu ya. Ini dia udah siap. Ya udahlah Allah kasih gitu ya. Beda sama yang cuman pengen doang. Ya udah, ya Allah aku pengen ini pengen itu gitu tapi ya udah sekedar pengen doang. Nah itu beda gitu hasilnya sama impian yang ada niatnya teman-teman. Boleh next.
Nah, selain itu, produktif versi aku, jadi tiap tahunnya aku tuh selalu buat life mapping, teman-teman. Jadi ini tuh benar-benar bermanfaat banget untuk kita gitu ya. Jadi aku benar-benar nge-live mapping untuk 12 bulan gitu ya. Jadi untuk tahun 2026 tuh aku udah siap banget gitu ya. Udah ada tujuannya apa dari impian jangka pendek, terus impian jangka panjangnya tuh apa, terus gambaran diri aku tuh udah ini kan gitu ya, udah menggambarkan kalau aku rajin misalkan prioritas hidupnya apa gitu ya. Terus action plan-nya apa, kebiasaan aku apa, terus pola jatuhnya apa, terus kekuatan dan potensinya apa gitu ya. Itu benar-benar aku tulis gitu ya. Dan itu kita tulis dari hasil kita teman-teman di tahun ini misalkan. Ini kan aku mau buat tahun 2026. Nah, itu tuh kita hasil dari evaluasi. Jadi sepenting itu kita buat apa tadi checklist-checklist gitu ya. Sekedar checklist tapi kalau dilakuin 12 bulan gitu ya. Tiap bulannya gitu ya. Insya Allah itu bisa bermanfaat untuk evaluasi kita ke depannya supaya bisa produktif gitu ya. Nah, terus nanti kita bikin roadmap hariannya, teman-teman. Misalkan nih dari pagi jam berapanya itu udah ada kegiatannya gitu. Seperti itu. Nah, jadi aku udah tahu nih, berarti kalau aku rajin gitu ya, ngelakuin ini, kebiasaan ini, aku bisa produktif ini gitu ya, maka nanti gambaran diri aku di 12 ke depan tuh dapat apa gitu, ngasilin apa, seperti itu. Jadi itu teman-teman juga bisa boleh coba ya cara ini. Insya Allah ini bakal bermanfaat banget. Terus selanjutnya, selain itu, di harian teman-teman. Boleh next? Nah, cara aku adalah aku biasanya bikin daily activity teman-teman. Jadi aku bikin daily activity. Aku nggak ada yang disatuin sama aktivitas harian, ada juga yang memang dipisah. Nah, kalau dipisah itu kayak gini, misalkan ini daily activity untuk usaha melangit aja gitu, untuk ibadah aja. Kayak misalkan nih, dari jam 3.30 sampai jam 4.10 itu ngapain aja. Nah, ini nggak menyita waktu kita kok, maksudnya nggak menyita waktu banyak, cuman paling 30 menit sampai sejam gitu, atau bahkan ada juga yang cuman 10 menit sampai 15 menit gitu ya. Ini kita list aja gitu ya, dari jamnya, terus aktivitasnya apa, kayak gitu. Nah, misalkan nanti aktivitas hariannya tuh apa, jadi kita bagi-bagi gitu ya waktunya, eh, dan nanti kita enak gitu ya, tinggal ngelaksanainnya. Itu cara aku untuk produktif usaha melangit ya, atau jalur langit kayak gitu. Nah, nanti karena aku udah bikin ya daily activity untuk usaha melangitnya, sisanya ya udah, kalau udah ngerjain ini sisanya bebas mau aktivitas apapun. Contohnya misalkan dari jam 3 sampai jam 4 ini kan aktivitasnya, nanti atau ini jam 4.10 sampai 20 ada istirahatnya, terus jam 4.20 sampai 5.20 itu ada aktivitas. Nah, nanti kan tuh kan nggak ada ya, ini lanjut jam 9 9.25. Nah, jadi dari jam 5.30 sampai jam 9 itu tuh aktivitasnya ya udah bebas gimana aku kayak gitu, nanti lanjut lagi kayak gitu. Ini dipos-posin waktunya, teman-teman. Oke, mungkin segitu aja teman-teman untuk strategi gitu ya, strategi supaya kita bisa produktif seperti itu. Itu sih, semoga di materi kali ini bisa membantu teman-teman dan juga sedikit mencerahkan lah ya. Aku Istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan lagi ke Kak Atia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, jazakillah khair Kak Isti atas pemaparan materinya yang lengkap banget ya kakak-kakak. Tadi kita disampaikan oleh Kak Isti strategi-strateginya juga, dan Masya Allah aku relate banget Kak Isti sama salah satu yang tadi Kak Isti bilang kalau kita perlu nulisin list impian ya Kak Isti, dan diniatin dengan cara yang benar, karena eh, aku benar-benar udah ngelakuin itu juga dari beberapa tahun yang lalu.
aku tulis detail dan terkadang kan kita lupa ya Kak Isti sama doa-doa kita sendiri gitu. Dan Masya Allahnya ternyata tuh Allah sebaik itu dan ngabulin. Walaupun kita bahkan udah lupa kalau kita tuh pernah mendoakan hal tersebut. Jadi Masya Allah relate banget materi dari Kak Isti. Terima kasih banyak Kak Isti. Dan aku yakin Kak di sini sudah nggak sabar banget buat bertanya. Jadi bagi kakak-kakak yang mau bertanya, boleh banget langsung raise hand, nanti akan aku dahulukan. Ataupun boleh juga via fitur Q&A atau tanya jawab yang ada di Zoom. Mungkin buat yang raise hand terlebih dahulu, ada yang mau duluin nih, biar ngobrol langsung sama Kak Isti. Jangan sampai disia-siakan kesempatannya karena bisa tanya langsung. Mungkin sekiranya Kak Isti ada tips-tips lain atau ada nggak sih ibadah yang favoritnya Kak Isti itu boleh banget ditanyain. Ada yang mau raise hand terlebih dahulu Kak akan aku dahulukan. Oke. Assalamualaikum Kak Dian. Di sini ada Kak Dian nih. Assalamualaikum Kak Dian. Kak Dian maaf suaranya di aku belum kedengeran nih. Di kakak-kakak sudah ada suaranya kah? Assalamualaikum Kak. Oke. Waalaikumsalam Kak Dian. Monggo silahkan Oke, pertanyaannya maaf ya Kak, tadi disampaikan. jaringannya agak jelek gitu. Iya, nggak apa-apa Oke, Kak Dian. oke, makasih Kak. Kak, di sini Dian mau izin bertanya mengenai materi yang barusan Kakak paparkan. Di sini, menurut Kakak sendiri, gimana sih Kak tips kita nih yang selalu imannya kayak Dian itu naik? Halo, Kak Dian. Sepertinya Kak Dian terputus nih suaranya. Apakah sudah jelas Kak? Sudah jelas lagi Kak Dian. Izin Kak, Ya, menurut Kak Isti gimana nih Kak untuk Dian sendiri atau teman-teman yang lainnya ketika iman tuh lagi naik turunnya Kak, nggak stabil. Sementara kita tuh pengen istiqomah, ingin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah juga lainnya. Terima kasih Kak atas pertanyaan, atas yang kesempatannya. Saya kembalikan ke Kakak moderator. baik. Terima kasih Kak Dian. Boleh silahkan Kak Isti, silahkan langsung dijawab. Oke, Bismillah, Kak Dian izin menjawab ya dari pertanyaannya. Nah, biasanya kalau cara aku adalah memilih amalan yang paling mudah banget. Walaupun itu kita lagi down, kita bisa gitu ngamalin. Contohnya misalkan bisa sholawat, zikir gitu ya. Nggak apa-apa, misalkan kita ya udahlah targetnya 10 kali, 100 kali kayak gitu. Nggak apa-apa kok, yang penting kita ada satu amalan yang mana ketika down kita tetap bisa ngamalin itu gitu. Jadi pilih aja salah satu gitu ya yang paling mudah kita amalin walaupun kita lagi down. Mungkin itu sih kalau tips dari aku ya selain tadi dari lingkungannya gitu ya. Dari diri kita juga harus tahu nih apa sih gitu ya yang bisa kita amalin gitu. Mungkin itu sih. Oke, berarti dari yang kecil-kecil terlebih dahulu aja ya Kak Isti, biar kitanya juga nggak terlalu berat buat mulainya. Nah, dari Kak Dian, apakah sudah menjawab atau kiranya ada yang mau ditanyain lagi? Alhamdulillah jawabannya sudah sangat memuaskan. Terima kasih Kak Isti dan Kak Ataya. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Dian sudah bertanya. Nah, sekarang izin lanjut lagi Kak Isti. Di sini ada Kak Neni nih, mau bertanya ke Kak Isti. Silahkan Kak Neni. Oke, Assalamualaikum Kak Isti, Kak Ata. Terima kasih atas waktunya. Oh ya, ini Kak, mungkin ini beberapa teman-teman juga merasakan hal ini. Terkadang kan kita tidak semua lingkungan yang Allah dapatkan, yang Allah berikan kepada kita semua itu belum tentu lingkungannya itu benar-benar baik, Kak. Nah, sedangkan di salah satu yang Kakak bagikan tadi adalah mendapatkan lingkungan yang baik. Nah, sekarang nih PR-nya
Pertanyaannya adalah bagaimana Kak caranya kita tuh agar tetap istiqomah di tengah circle atau lingkungan yang kurang mendukung Kak. Terima kasih Kak. Terima Ini ya kasih Kak yang Kak gonjang-ganjing Neni. kadang nyari circle yang cocok tuh cukup sulit Kak Isti. Gimana pandangan Kak Isti? Oke, nah aku juga mengalami ini ya pas fase-fase dimana ketika mencoba gitu ya hijrah gitu dan ketika itu aku juga sama susah banget nemuin circle yang baik gitu yang sesuai sama kita gitu ya. Nah, caranya kalau misalkan kita udah mencari circle yang baik tapi kita nggak nemu, maka buatlah circle itu. Kita coba gitu ya. Kalau misalkan kita dari teman-teman lingkungan nggak ada gitu ya, ya kita coba online gitu ya, ajak teman-teman. Bahkan aku tuh ya bisa dapat circle gitu ya, bisa dapat grup ya. Sekarang banyak gitu ya yang ikutan challenge-challenge aku, asalnya itu tuh aku dari online teman-teman. Jadi aku tuh waktu itu kayak gak ada temen kan gitu ya buat pengen nih ikutan challenge ngebiasain. Dulu tuh aku ngebiasain tilawah kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku buat lah gitu ya, kayak teman-teman online ada nggak yang mau gitu ya, kita challenge yuk kayak gitu. Ternyata banyak gitu ya. Sampai akhirnya, nah dari situ gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa dapat lingkungan yang kita mau dari sekitar gitu ya, yang sama kayak kita, coba online ya, apalagi kan online mas sekarang luas ya gitu ya. Dan insya Allah kalau udah ada niatnya, ada ikhtiarnya gitu ya, walaupun misalkan aku nggak apa ya, followersnya dikit gitu ya, eh, kayaknya susah juga gitu. Nah, teman-teman jangan khawatir gitu, karena ketika Allah yang gerakin gitu ya, ya pasti aja gitu ya sampai ke orang-orang yang sevisi sama kita. Kayak gitu mungkin untuk Kak Neni ya. Ya, Masya terima Allah, kasih Kak terima Isti atas kasih. jawabannya. Gimana Kak Neni? Apakah sudah menjawab nih Kak Neni untuk mencari circle barunya? Ya, insya Allah sungguh menjawab berarti bagaimanapun caranya kita tuh harus bisa membentuk circle itu menjadi baik, mengajak orang-orang itu baik. Walaupun itu sungguh-sungguh berat ya Kak, itu harus kita nanggung mau dibenci, diomongin orang, dan lain-lain. Masya Allah. Semangat terus Kak Neni. Kita sama-sama bentuk circle salah satunya di Sahabat Soleha ini ya kakak. Kita bentuk circle yang baik di sini. Terima kasih Kak Neni sudah bertanya. Aku izin lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada dari Kak Syahriani Fitri. Assalamualaikum Kak Fitri. Iya, Waalaikumsalam, Kak. Oke, silakan langsung bertanya Kak Fitri. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanyanya. Izin sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Materi, Kak Isti telah menyampaikan materi yang cukup baik dan memang sangat-sangat memotivasi kita semua di sini. Dan sebelum saya ingin bertanya, saya menyampaikan bahwa ada salah satu dari buku Kak Isti ini yang benar-benar mengubah saya, yang salah satu quotes-nya di salah satu buku ini adalah Mengusaha Melangit ya. Quotes-nya ini di saat saya futur, saya melihat salah satu quotes-nya itu kita tidak tahu rakaat yang mana yang akan mengubah kita seperti itu salah satunya ya. Dan ya ibadah itu saat kita lagi down-downnya ya, kita harus paksakan dan memang saat dipaksakan dan kita membacakan surah yang kita tidak tahu yang mana yang akan mengubah kita dan itu ya Masya Allah itu telah mengubah persepsi saya seperti itu. Dan yang ingin saya tanyakan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu apa indikator objektif bahwa seseorang itu sudah bekerja dengan jalur langit, bukan sekedar berharap keberuntungan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di mana batas antara ikhtiar maksimal dan tawakal yang benar dalam bisnis atau karir? Dan yang ketiga, bagaimana membedakan apakah keterlambatan rezeki adalah ujian atau teguran ataupun kelalaian kita sendiri? Ya, Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih banyak
Kak Fitri atas pertanyaannya. Ada 3 nih Kak Isti. Mungkin Kak Isti boleh jawab satu persatu dari jawaban yang pertama gitu ya. Bagaimana kita tahu kalau jalur langit yang kita lakukan tuh sudah benar gitu ya Kak Isti. Monggo silahkan Kak Isti. Oke, Kak Syahriani ya. Ini Masya Allah, terima kasih ya udah jemput salah satu karya aku. Semoga bisa terus bermanfaat gitu ya. Nah, izin menjawab. Yang pertama, gimana sih caranya kita tahu ya? Eh, nah, kita taunya itu ketika kan gini, ada amalan yang mana itu tuh amalan tuh punya keutamaan ya, banyak banget keutamaan dan sebetulnya itu tuh bukan supaya niat kita salah gitu ya, tapi memang itu udah janji Allah. Barang siapa yang misalkan ngamalin gitu ya, contohnya sholat duha gitu, itu berarti atau misalkan baca Al-Waqiah nanti rezekinya dilancarin itu bukan karena perkataan manusia, tapi emang itu janjinya Allah gitu dan kita harus percaya itu gitu ya. Tapi jangan juga sampai niatnya misalkan jadi ngamalin ini untuk rezeki kayak gitu. Apa karena pengen rezekinya lancar gitu ya atau misalkan karena ya pengen jadi rezekinya tuh ya itu gitu. Tapi kita tetap karena Allah gitu ya. Nah, cara membedakannya ketika gitu ya. Ketika misalkan kita ngamalin itu kita ya udah jadi habit. Makanya kenapa tadi ya mungkin awal-awal kita tertarik ngamalin misalkan surat Al-Waqiah gitu ya, baca surat Al-Waqiah karena pengen rezekinya lancar. Tapi kalau misalkan kita dibiasain terus-terusan sampai konsisten gitu jadi habit sampai kita lupa deh gitu ya. Karena apa kita ngamalin tuh jadinya tuh karena ya udah kebiasaan kita jadi sehari tuh kayaknya gak baca tuh apa ya kayak ada yang kurang gitu ya. Nah, salah satu keberhasilan jalur langit itu. Jadi kita ngamalin karena memang udah jadi kebiasaan kayak gitu. Bukan lagi karena rezekinya apa jadi nggak lancar nih kalau gak baca Al-Waqiah kayak gitu. Jadi mungkin pertama gitu ya stepnya itu sebentar. Ini aku masih ada ya? Masih, Kak. Oh iya, takutnya hilang. Nah, salah satunya gitu ya. Tadi sampai mana ya? Salah satunya adalah tadi kita udah jadi habit ya. Salah satunya udah jadi habit kayak gitu. Mungkin itu salah satu keberhasilan jalur langit gitu ya yang bisa kita lihat. Nah, terus tadi yang kedua itu tentang apa ya? Aku lupa tentang tawakal ya, tawakal antara bisnis. Izin, di mana batas antara ikhtiar Oh, maksimal ikhtiar. dan tawakal yang benar antara di dalam bisnis itu atau karir tersebut seperti itu, Kak? Sebentar Kak, maaf boleh diulang? Jadi pertanyaannya, Mhm. di mana batas antara ikhtiar maksimal dan tawakal yang benar dalam bisnis atau karir? Ah, Oke, tadi ya batasan antara ikhtiar dan tawakal dalam sebuah bisnis sebetulnya hmm, Apaan Kak Isti? Apakah oke ya masih ada. Nah, aman-aman Kak? sebetulnya kalau terkait itu gitu ya, ya kita udah percaya aja gitu ya sama Allah gitu ya. Itu keyakinan karena ketika kita mengusahakan gitu ya untuk ikhtiar semaksimal mungkin gitu ya, kita percaya sepenuhnya hasilnya sama Allah gitu ya, itu udah jadi apa ya? Ya udah jadi sesuatu uh, ikhtiar kita kayak gitu. Mungkin untuk pertanyaan kedua karena aku agak ini juga ya, agak gimana gitu contohnya, uh, boleh Kak Syahriani gitu supaya aku tahu nih
gimana maksudnya batasan yang kakak maksud kita? Izin Kak, Ya. maksudnya eh, apa sih batas ikhtiar usaha mengupayakan kita semaksimal mungkin dan tawakal kita itu yang benar semaksimalnya dalam hal bisnis dan juga karir seperti itu. Oke, mungkin maksudnya lebih ke sampai titik mana sih, Kak Isti? Hmm, Aku mau buat buku nih, aku ikhtiarnya sampai ngirim ke 100 publishing gitu. Itu ikhtiarku gitu. Tapi sampai titik mana aku harus ya udah ikhtiarnya segitu, sisanya tawakal gitu, Kak Isti. Jadi batasnya sampai mana aku berusaha dan pada akhirnya aku harus tawakal. Apa aku seperti itu, Kak Fitri? Oh, ya betul, oh kurang iya. lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih ya, Kak. Karena ya, oke, izin jawab. Nah, kalau itu berarti batas maksimal ikhtiar kita tuh sebetulnya ketika kita sudah menjalankan berbagai misalkan ikhtiarnya, misalkan dari segi ikhtiar tadi, misalkan dari bisnisnya kayak gitu, terus dari eh, usaha kita untuk produktif, niatnya, doanya dan lain-lain kita udah maksimal. Nah, maksimalnya adalah ketika kita menyerahkan sepenuhnya sama Allah gitu ya. Ketika Allah ngasih apa gitu ya dari hasilnya gitu ya. Walaupun misalkan nggak sesuai nih hasilnya gitu ya. Kita bersyukur gitu. Jadi karena gini, aku juga pernah ya. Ini izin cerita juga. Jadi aku tuh kan dulu jualan juga ya, bisnis gitu ya, jualan. Dan aku tuh udah kayaknya udah mengupayakan deh segalanya gitu ya. Aku sampai ikutan kelas-kelas bisnis dan lain-lain bener-bener kayak wah semuanya tuh diikhtiarin gitu ya. Terus di ibadahnya dan lain-lain. Ternyata hasilnya tuh kayak kok belum sesuai ya padahal aku tuh udah benar-benar semaksimal mungkin dan ternyata memang kembali lagi ke keyakinan kita yakin gak sama Allah gitu barangkali Allah tuh memang pengen ngasih yang terbaiknya tuh ngasih hasil ngebayar kontannya tuh bukan di hari ini juga gitu bukan di waktu-waktu dekat ini gitu ya sampai akhirnya aku udah nggak pernah kayak gimana sih gitu ya apa ngukur lagi jadi aku ya udah jalanin aja aku percaya aja dan eh, dan ternyata keajaiban Allah tuh Allah ngebayar kontan aku di tahun jadi kan aku udah dari tahun 2018 lah ya udah bisnis dan lain-lain. Dan aku ngerasa Allah tuh ngebayar kontan hasil usaha aku gitu ya belajar sana sini usaha dan lain-lain itu dalam eh waktu 3 bulan aku dapat 100 juta pertama di usia 19 tahun yang mana itu kayak ya Allah Masya Allah gitu ya jadi kalau kita percaya kalau kita benar-benar ya udah percayain gitu ya pasti Allah juga ngebayar gitu ya dari ikhtiar kita walaupun mungkin nggak instan sekarang kayak bisa jadi di 2 tahun kemudian kayak gitu yang penting kita percaya aja gitu dan apakah ikhtiar ada batas dan lain-lain gitu nggak ada gitu ya batasnya itu ketika ya kita mengusahakan dengan sebaik-baiknya gitu ya ikhtiar sebaik-baiknya dan kita percayain aja ke Allah gitu itu mungkin karena apa ya nggak ada batas waktunya gitu ya untuk ikhtiar dan lain-lain gitu itu mungkin Oke. untuk yang kedua semoga menjawab ya kejawab. Berarti titiknya adalah di mana kita melakukan yang terbaik yang kita bisa dan percaya bahwa Allah juga bakal ngasih yang terbaik gitu ya, Kak Isti ya. Iya. Titiknya di seperti itu. Terima kasih Kak Isti jawabannya untuk pertanyaan yang kedua. Dan yang ketiga tadi mohon nanti kalau misalkan aku salah dibenari ya Kak Fitri. Ketika misalkan kita diuji dan eh, seperti doa kita tuh tidak terkabul, misalkan kita berdoa mau segera dapat pekerjaan tapi nggak terkabul nih Kak Isti. Nah sebenarnya itu apa itu teguran, apakah itu ujian? Seperti itu benar ya Kak Fitri pertanyaannya atau kurang tepat?
Ya, kurang lebihnya seperti itu, Kak. Jadi, bagaimana membedakan nih, apakah keterlambatan rezeki adalah itu ujian, teguran, atau kelalaian kita sendiri? Ya, betul, Kak. Terima Baik, kasih. terima kasih. Silahkan, Kak Isti. Oke, kalau terkait ujian dari rezeki itu tadi ada dua sih sebetulnya, ya antara kesulitan dan kelapangan. Kalau misalkan kita sulit, nah Allah tuh ngujinya tuh di respon kita. Kita tuh Allah tuh pengen mungkin yang pertama pengen ngujinya dari kesabaran kita. Allah pengen kita lebih sabar gitu ya, lebih sabar menunggu, lebih sabar ikhtiar seperti itu. Dan apakah gitu ya itu Allah misalkan emang karena nggak sayang sama kita gitu ya, Allah nggak ngabulin tuh, nggak juga gitu ya. Malah itu bentuk dari kasih sayang Allah seperti itu. Kalaupun Allah uji kita, itu salah satunya karena Allah pengen melipat gandakan pahala kita, karena kan pahala dari sabar gitu ya, ketika kita mendapat ujian dan lain-lain itu tuh pahalanya Masya Allah luar biasa gitu ya. Nah, paling ujian tadi ya, yang ujian yang harus dihindari itu ketika kita malah dapat kelapangan gitu ya. Ketika kita dapat rezeki yang besar, kita harus hati-hati sama ujian isti'raj tadi. Jangan sampai ketika Allah kasih kelapangan kita malah lalai jadinya seperti itu. Dan kalau terkait doa gitu ya, itu semua teman-teman harus percaya bahwa semua doa itu pasti terkabul ya. Apapun doa teman-teman itu pasti terkabul walaupun gak langsung hasilnya. Bahkan ada juga ya, ada juga cerita kisah bahwa Allah tuh jadi ada seorang yang benar-benar rajin banget berdoa gitu sampai akhirnya sampai meninggal doanya tuh belum terkabul. Nah, apakah Allah gak sayang gitu ya? Ternyata gitu ya, di akhirat dia ketemu sama gunung tumpukan pahala. Terus dia tanya, ya Allah pahala dari mana gitu ya? Padahal kan aku tuh maksudnya kok sebanyak ini gitu ya? Ternyata Allah bilang itu tumpukan doa yang selama ini tuh diimpikan dan belum Allah kabulkan. Jadi kalau misalkan gak Allah kabulkan di dunia, itu pasti Allah kabulkannya di akhirat. Jadi pahala gitu ya, untuk bekal kita gitu. Jadi apa ya? Kalau misalkan kita tetap pengen impian itu gitu ya, atau doa kita tercapai, maka kita harus sabar dan kita harus yakin bahwa Allah tuh pasti mengabulkan kok gitu. Dan tadi ya untuk membedakan apakah ujian enggak, ada di tadi sih dua, kelapangan dan kesulitan. Kalau misalkan kita diuji dengan kesulitan, maka Allah pengen kita lebih banyak juga pahala sabarnya gitu. Eh, Allah pengen menaikkan mungkin level kita supaya ikhtiarnya lebih besar lagi, hasilnya lebih banyak lagi kayak gitu. Kalau misalkan dengan kelapangan tadi ujiannya di isti'raj dan berkah. Mungkin itu, Kak. Ya, Masya Allah. Berarti sebenarnya either itu teguran atau ujian itu ya bentuk sayang Allah ke kita, tapi yang malah harus hati-hati ketika dalam bentuk yang lapang-lapang itu ya, Kak Isti, malah yang harus jadi warning buat kita. Gimana, Kak Fitri? Apakah sudah terjawab? Masya Allah, terima kasih atas jawabannya, Kak. Ya, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Kak Fitri sudah bertanya. Nah, aku izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kak Isti ada dari Kak Salma. Dari tadi udah ngangkat tangan, mungkin udah capek. Assalamualaikum Kak Salma. Salam Kak Aya. Silakan Kak Salma. Ada yang Oke, mau ditanyakan. sebelumnya terima kasih Kak Aya untuk kesempatannya dan Kak Isti untuk materinya tadi. Insightful banget. Pertanyaan aku mungkin tadi kan Kak Isti udah spill sedikit ya amalan sehari-hari Kak Isti seperti apa itu mulai dari pagi subuh sampai malam itu setiap jamnya itu ada pasti amalan sehari-harinya. Terus aku asumsikan itu kan jadwal idealnya Kak, kayak jadwal pas lagi sholat mungkin ya. Kalau misalnya Kak Isti lagi nggak sholat nih kira-kira seperti apa bentuk amalannya? Apakah ada yang berubah? Terus jamnya itu kapan aja Kak? Soalnya aku rasain
itu tuh kalau misalnya pas sholat tuh gampang banget untuk beribadah karena digabung sama jadwal sholat wajibnya Kak. Jadi misalnya kita lagi sholat subuh, terus mumpung lagi sholat subuh nih, habis sholat subuh kita tilawah. Terus habis tilawah kita zikir pagi. Nah itu tuh masih gampang Kak. Tapi kalau misalnya udah nggak sholat, itu tuh kayak nggak ada ke-trigger untuk baca Quran gitu loh Kak. Gitu. Jadi kira-kira kalau misalnya kita nggak sholat, apa yang bisa bikin kita ke-trigger untuk ibadah gitu Kak. Nah, mungkin itu aja. Baik, terima kasih Kak Salma atas pertanyaannya. Boleh silahkan langsung dijawab Kak Isti. Oke, Kak Salma izin jawab ya. Nah, terkait amalan, kalau misalkan kita lagi halangan bener ya, ujian perempuan tuh pasti di situ gitu ya, ketika kita nggak sholat gitu ya. Nah, kalau aku gitu ya, itu tuh biasanya kalau untuk baca Al-Quran itu diganti sama baca artinya. Itu benar-benar kita bakal, oh apa ya, karena kan mungkin bahasanya bahasa Indonesia ya artinya tuh. Wah, itu luar biasa banget sih. Teman-teman boleh cobain gitu ya. Aku bahkan waktu itu bisa sampai Ramadan aja gitu ya. Itu sampai 10 juz. Cuman baca artinya aja. Bahkan setelah enggak apa? Setelah udah sholat pun, udah suci pun, itu tetap aja kayak jadi apa? Rutinitas karena penasaran, wah arti Al-Quran tuh sedalam ini ya gitu ya, atau dari tafsirnya kayak gitu, itu bisa menguatkan semangat kita sih gitu ya. Eh, karena banyak banget sih pesan-pesan yang Allah kasih di Al-Quran itu gitu. Jadi kalau misalkan nggak tilawah gitu ya, kita mentadaburi ayatnya seperti atau tafsirnya. Terus bisa juga di amalan lainnya kayak zikir. Jadi aku paling memperbanyak zikir gitu ya, kayak sholawat seperti itu. Itu sih untuk amalan-amalan ketika nggak sholat, atau misalkan juga apa eh ini ya, murotal. Bisa juga ganti sama murotal. Kalau misalkan emang benar-benar kita males banget ngapa-ngapain gitu, udah aja kita dengerin murotal. Perbanyak, karena insya Allah itu juga kita dapat pahala kan, pahala mendengarkan. Mungkin itu sih. Oke, Masya Allah. Jadi dari yang sederhana banget yang kita bisa ya Kak Isti. Gimana Kak Salma? Apakah sudah menjawab Kak? Ya, syukuran Kak Isti atas jawabannya. Nanti insya Allah aku praktekin. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Salma atas pertanyaannya. Nah, Kak Isti, aku izin satu pertanyaan terakhir nih dari Kak Sriyanti. Assalamualaikum Kak Isti, gimana Kak cara kita biar produktif di lingkungan yang nggak mengutamakan sholatnya di waktu sholat? Karena tadi Kak Sri nyimak gitu bahwa lingkungan tuh sangat mendukung banget gitu ya. Tapi gimana sih Kak caranya biar kita tetap produktif meskipun lingkungan kita seperti itu? Silahkan Kak Isti. Oke, izin menjawab ya. Nah, terkait itu ya, karena aku juga ada di lingkungan itu juga, jadi merasakan gitu ya. Nah, caranya adalah ya udah kita apa, mulai dari diri kita sendiri. Nggak apa-apa gitu ya kalau misalkan orang susah diajak sholat dan lain-lain, kita sendirilah yang bergerak gitu ya. Kayak kita bisa juga untuk kabarin kayak aku sholat duluan ya kayak gitu. Nah, nanti bisa jadi dari hal-hal sekecil itu bahkan bisa juga Allah gerakan hatinya untuk kayak, oh, dia tuh bener ya dari apa ya, dari apa, habitnya juga kelihatan gitu ya, sampai akhirnya dia nanti tergerak sendiri. Jadi kalau misalkan kita nggak ada teman gitu ya untuk diajak sholat gitu ya, ya kita ya udah nggak apa-apa, izin sholat dulu ya kayak gitu, sambil kita uh, pergi kayak gitu untuk sholat. Nanti insya Allah lama-lama gitu ya, orang juga uh, ngikutin gitu ya kan. uh, Apa ya, indahnya Islam itu ketika orang ngelihat habit kita. Makanya kita harus jadi ambasadornya Islam gitu ya. Dimulai dari misalkan sholat tepat waktu kayak gitu. Jadi kita contohin dulu aja, karena semakin kita contohin terus-menerus gitu ya, orang tuh bakal mikir gitu. Mungkin sekali, dua kali gitu ya, atau misalkan sebulan, 2 bulan, ketika orang lihat kita, ih dia tepat waktu banget ya sholat, kayak sok suci dan lain-lain gitu ya. Karena kan sekarang nggak aneh ya, orang tuh kayak ke sholat tuh apa ya, kayak malah ngebecandain, oh ustazah dan lain-lain kayak gitu.
Nah, kita ya udah nggak apa-apa gitu ya. Kita dimulai dari diri kita sendiri dulu kayak gitu. Itu sih mungkin jawaban dari Ya aku. Allah. Terima kasih Kak Isti atas jawabannya. Jadi intinya dimulai dari kita terlebih dahulu gitu ya. Oke, alhamdulillah kakak kita sampai di penghujung sesi tanya jawab. Aku mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih belum bisa terjawab karena waktunya terbatas. Mungkin insya Allah kita bisa tanya jawab lagi sama Kak Isti nanti insya Allah kalau ada waktu dan kesempatannya. Tapi untuk saat ini kita cukupkan terlebih dahulu. Dan sebelum aku memohon Kak Isti untuk closing statement, kita foto terlebih dahulu yuk buat jadi kenang-kenangan nih. Biar kita tuh pernah belajar bareng loh sama Kak Isti gitu. Yuk kakak-kakak yang bisa on cam, silahkan on cam. Aku tunggu nih. Mungkin ada Kak Salma, ada Kak Akila, biar kita bisa sama-sama di foto bareng. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku izin foto. Mungkin baru segini yang bisa on cam. Aku akan hitung ya, kakak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah aku sudah men-screenshot muka kakak-kakak yang Masya Allah cantik-cantik di sini. Nah, sebelum kita usaikan pada malam hari ini, mohon dari Kak Isti boleh menyampaikan closing statement atau pesan buat sahabat-sahabat soleh di sini nih dari Kak Isti. Silahkan Kak Isti. Mungkin dari aku pesannya untuk semua kakak-kakak semua ya teman-teman semuanya di sini semoga bisa memanfaatkan waktunya ya menjadikan waktunya sebagai ladang ibadah ya untuk meraup pahala sebanyak mungkin gitu ya supaya kita bisa berkumpul lagi ya karena dunia itu hanya sementara ya yang kekal itu akhirat gitu ya jadi kita harus selalu ingat bahwa uh, yuk kita produktif gitu ya nggak hanya produktif dunianya aja tapi juga produktif jalur langitnya ibadahnya seperti itu kita usahakan terus gitu ya kita gapai gitu ya surga itu bareng-bareng kita dimulai dari hal yang paling terkecil mungkin itu aja dari aku Kak. Oke, alhamdulillah, amin ya Allah. Semoga kita semua sama-sama dipertemukan di surganya Allah nanti. Alhamdulillah, banyak banget ya kakak-kakak yang kita pelajari pada malam hari ini. Eh, kita sudah di penghujung Jumanji pada malam hari ini. Aku mohon eh, kesediaan kakak-kakak untuk mengisi survei yang akan dikirimkan oleh kakak-kakak leaders yang di kolom chat. Dan aku juga mau infoin bahwa kalau Kak Isti juga open buat konsultasi live mapping. Jadi one on one gitu ya, bisa ngobrol bareng sama Kak Isti. Misalkan sebenarnya impian kita pada akhirnya mau kemana atau prioritasnya seperti apa. Nah, itu bisa ngobrol langsung selama 60 menit langsung berdua doang bareng Kak Isti. Dan itu bisa dicek di link yang akan dikirim oleh kakak-kakak leaders di kolom chat. Jadi kakak-kakak bisa klik dan nanti insya Allah akan kita kirim juga di grup WhatsApp. Kakak juga jangan lupa untuk posting kajian pada malam hari ini karena apalah artinya kalau kita belajar tapi tidak disebarkan sebanyak-banyaknya yang bisa jadi amal jariah buat kita juga. Jangan lupa mention Kak Isti eh, dan Soleha Story biar nanti aku bisa repost juga dan makin banyak yang lihat ilmu yang udah kita pelajarin pada malam hari ini. Aku dan kakak-kakak leaders dari Hazanah, mohon maaf jika selama acara berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan dari aku ataupun dari kakak-kakak leaders yang bertugas.
Sampai ketemu di Jumanji setiap Jumat malam dan juga di hari Minggu besok akan ada sharing session nih khusus Sobat Jovisa. Jadi kakak boleh curhat, boleh ngobrol, boleh diskusi bareng-bareng di Minggu malam besok. Jadi jangan sampai ketinggalan, cek di IG @jovisa.id. Kita tutup kakak-kakak dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Isti dan kakak-kakak semua. Selamat Ya, terima istirahat. kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Siap Kak Isti. Terima kasih Kak Isti. Terima kasih kakak-kakak semua.